Berikut cerita drama menarik tanpa menggunakan bab. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, seorang pemuda bernama Arka tinggal bersama ibunya, Suri. Arka dikenal sebagai pemuda yang gigih dan pekerja keras. Ayahnya telah meninggal saat ia masih kecil, meninggalkan Suri untuk membesarkannya seorang diri. Mereka hidup sederhana, dengan Arka bekerja di ladang setiap hari untuk mencukupi kebutuhan mereka. Suatu hari, desa mereka kedatangan seorang wanita asing bernama Laila. Laila adalah seorang pelukis yang mencari inspirasi untuk karyanya. Dia memutuskan untuk tinggal sementara di desa itu, menyewa sebuah rumah kecil di pinggir danau. Kehadiran Laila memikat perhatian banyak orang, terutama Arka. Kecantikan dan kepribadian lembut Laila membuat Arka perlahan-lahan jatuh hati. Namun, Laila tampaknya menyimpan rahasia. Setiap malam, dia terlihat berjalan sendirian ke hutan. Beberapa warga desa mulai berspekulasi tentang niat Laila. Ada yang mengatakan dia penyihir, ada pula yang mengira dia hanya mencari ketenangan. Arka, yang semakin dekat dengan Laila, mencoba mencari tahu. Suatu malam, Arka memberanikan diri untuk mengikuti Laila ke hutan. Di bawah sinar bulan, dia melihat Laila duduk di sebuah batu besar melukis sesuatu di atas kanvas. Laila menyadari kehadirannya dan mengundangnya untuk mendekat. Dengan malu-malu, Arka mendekati Laila dan bertanya tentang apa yang dilukisnya. Laila menunjukkan sebuah lukisan tentang seorang pria muda yang berdiri di tengah ladang dengan senyum hangat. Lukisan itu adalah gambaran Arka. Laila menceritakan alasannya datang ke desa itu. Dia melarikan diri dari kehidupan kota yang penuh dengan tekanan dan intrik. Di desa ini, dia menemukan ketenangan yang selama ini dirindukan. Dia juga mengakui bahwa Arka adalah inspirasinya untuk melukis kembali setelah bertahun-tahun kehilangan semangat. Hubungan mereka semakin erat, tetapi masalah muncul ketika seorang pria dari masa lalu Laila, bernama Rayhan, datang mencarinya. Rayhan adalah tunangan yang dipilihkan keluarganya, seorang pria ambisius yang hanya peduli pada kekayaan. Dia memaksa Laila kembali ke kota, mengancam akan menghancurkan kehidupan Arka jika dia menolak. Laila menghadapi dilema besar. Dia tidak ingin kembali kepada Rayhan, tetapi juga tidak ingin Arka terluka. Dalam keputusasaan, dia memutuskan untuk pergi dari desa tanpa memberitahu siapapun, meninggalkan sepucuk surat untuk Arka yang berisi permintaan maaf dan pengakuan cintanya. Arka menemukan surat itu keesokan harinya. Dia merasa hancur, tetapi tidak menyerah. Dengan bantuan warga desa, Arka pergi ke kota untuk mencari Laila. Perjuangannya tidak sia-sia. Dia menemukan Laila di sebuah galeri seni, di mana dia sedang memamerkan lukisan-lukisan terbarunya, termasuk lukisan Arka. Dengan penuh keberanian, Arka menghadapi Rayhan dan mengungkapkan perasaannya pada Laila di depan banyak orang. Laila, yang tidak lagi takut, memutuskan untuk melawan takdir yang dipaksakan padanya. Bersama Arka, dia memilih untuk kembali ke desa, tempat di mana cinta mereka bersemi. Di desa kecil itu, Laila melanjutkan hidupnya sebagai pelukis, sementara Arka tetap bekerja di ladang dengan semangat baru. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Mereka tahu bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang keberanian untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini benar. Setelah Laila dan Arka kembali ke desa, hidup mereka perlahan kembali normal, tetapi kejadian di kota itu meninggalkan jejak. Rayhan, yang merasa harga dirinya terluka, diam-diam menyusun rencana balas dendam. Dia menggunakan pengaruhnya untuk membeli lahan-lahan pertanian di sekitar desa dengan tujuan menghancurkan kehidupan Arka dan mengusirnya. Tak lama kemudian, surat perintah pengosongan tanah yang ditandatangani oleh pihak berwenang sampai ke tangan Arka. Berita itu membuat seluruh desa gempar. Arka berusaha mempertahankan tanahnya, tetapi para petugas bersikeras bahwa tanah itu sudah dijual oleh pemilik sebelumnya kepada Rayhan. Tanpa bukti kepemilikan yang jelas, Arka hampir kehilangan harapan. Namun, Laila tidak tinggal diam. Dia mengusulkan untuk menjual beberapa lukisan yang telah diakui sebagai karya seni bernilai tinggi untuk menyewa pengacara dan mencari keadilan. Dalam proses itu, mereka menemukan fakta mengejutkan. Surat jual beli yang digunakan Rayhan adalah palsu. Rayhan telah memanipulasi dokumen untuk merebut tanah tersebut. Bersama dengan warga desa, Arka dan Laila membawa bukti itu ke pengadilan. Kasus ini menyita perhatian publik dan persidangan berlangsung sengit. Rayhan, dengan segala tipu dayanya, mencoba menyuap hakim, tetapi kebenaran akhirnya menang. Rayhan dinyatakan bersalah atas penipuan dan tanah-tanah yang dia rebut dikembalikan kepada para pemilik aslinya.
Meski masalah hukum selesai, luka di hati warga desa masih terasa. Mereka kehilangan kepercayaan pada sistem dan merasa was-was jika kejadian serupa terulang. Laila, yang selama ini hanya diam di balik kanvasnya, memutuskan untuk membantu desa dengan cara yang unik. Dia mengusulkan untuk mengadakan pameran seni besar-besaran di desa, mengundang orang-orang dari kota untuk datang dan melihat keindahan desa serta karya seni yang terinspirasi dari kehidupan mereka. Pameran itu menjadi acara besar. Banyak orang dari kota datang, membawa angin segar bagi ekonomi desa. Laila bahkan menyumbangkan sebagian hasil penjualan karyanya untuk membangun pusat komunitas desa, di mana warga dapat belajar keterampilan baru dan memperluas peluang ekonomi mereka. Namun, malam sebelum pameran berakhir, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah kebakaran besar melanda gudang tempat semua lukisan Laila disimpan. Warga desa bergegas membantu, tetapi banyak karya seni yang tak terselamatkan. Laila terpuruk, merasa kehilangan bukan hanya hasil karyanya, tetapi juga simbol perjuangannya untuk desa. Di saat gelap itu, Arka kembali menjadi kekuatannya. Dia mengingatkan Laila bahwa seni sejati tidak terletak pada hasil akhirnya, tetapi pada perjalanan dan makna yang diciptakan. Warga desa yang merasa berutang budi pada Laila, menyumbang bahan-bahan yang sederhana untuknya melukis lagi. Dengan bantuan mereka, Laila menciptakan karya besar di dinding pusat komunitas yang baru dibangun. Lukisan itu menggambarkan keindahan desa, perjuangan mereka melawan ketidakadilan, dan harapan yang terus menyala. Lukisan itu menjadi simbol baru bagi desa. Orang-orang dari kota datang bukan hanya untuk melihat karya seni, tetapi juga untuk belajar tentang semangat gotong royong dan cinta yang mengalahkan semua rintangan. Desa itu tidak lagi hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena cerita perjuangan dan keberanian yang hidup dalam setiap sudutnya. Di bawah langit yang penuh bintang, Arka dan Laila duduk bersama di tepi danau. Mereka melihat bayangan bulan di air, mengingat semua yang telah mereka lalui. Laila menggenggam tangan Arka dan tersenyum. Ini bukan akhir, Arka. Ini adalah awal dari kisah kita. Setelah lukisan besar di dinding pusat komunitas menjadi simbol desa, kehidupan mulai berjalan lebih damai. Desa itu semakin dikenal bukan hanya oleh para wisatawan, tetapi juga oleh seniman-seniman dari kota yang ingin belajar dari Laila dan menemukan inspirasi baru. Laila dan Arka menjadi semacam ikon tak resmi bagi desa itu, bukti bahwa cinta, keberanian, dan kerjasama bisa mengubah keadaan. Namun, ketenangan itu terusik ketika seorang pria asing bernama Damar datang ke desa. Dia adalah seorang kolektor seni yang mengaku ingin membeli lukisan dinding Laila untuk dipindahkan ke galeri pribadi miliknya di luar negeri. Damar menawarkan jumlah uang yang fantastis, cukup untuk mengubah kehidupan Laila dan Arka selamanya. Tapi Laila dengan tegas menolak. Lukisan ini bukan milik saya lagi, katanya. Ini milik desa, milik semua orang yang hidup di sini. Penolakan itu membuat Damar murka. Dia mengancam akan menggunakan jalur hukum untuk mengambil lukisan itu, mengklaim bahwa dia memiliki hak karena pernah membeli beberapa karya Laila sebelumnya. Ancaman ini membuat warga desa resah. Mereka takut kehilangan simbol perjuangan mereka dan menganggap Damar sebagai ancaman baru setelah Rehan. Arka, yang tidak ingin Laila menghadapi tekanan ini sendirian, mulai mencari cara untuk melindungi lukisan itu. Dia mempelajari hukum dengan bantuan seorang teman pengacara yang pernah membantu mereka melawan Rehan. Di sisi lain, Laila merasa tertekan. Dia mulai meragukan keputusannya untuk menolak tawaran Damar. Apakah dia egois karena mempertahankan sesuatu yang bisa membawa kemakmuran bagi desa? Ketika desa berada di ambang perpecahan karena perbedaan pendapat, sebuah ide muncul dari seorang anak kecil bernama Saka. Dia adalah salah satu murid Laila yang sering belajar melukis di pusat komunitas. "Kenapa kita tidak buat lebih banyak lukisan seperti itu?" tanya Saka polos. "Kalau ada banyak, dia tidak bisa ambil semuanya." Kata-kata Saka memicu gelombang kreativitas di desa. Semua warga, dari anak-anak hingga orang tua, mulai melukis dinding-dinding kosong di seluruh desa. Mereka melukiskan cerita hidup mereka, kenangan masa kecil, dan harapan untuk masa depan. Dalam beberapa minggu, desa itu berubah menjadi sebuah galeri seni terbuka yang penuh warna dan makna. Ketika Damar kembali dengan niat untuk mengambil lukisan dinding utama, dia terkejut melihat desa itu. Tidak ada satupun dinding yang kosong. Setiap sudutnya dipenuhi karya seni yang berbeda, masing-masing memiliki cerita unik. Laila dengan tegas berkata kepadanya, "Anda mungkin bisa mengambil satu lukisan,
Tapi Anda tidak bisa mengambil jiwa desa ini. Damar menyadari bahwa niatnya tidak akan berhasil. Dia pergi, meninggalkan desa dengan rasa kekalahan. Sementara itu, desa itu mulai menarik perhatian media. Wartawan dari berbagai tempat datang untuk meliput perubahan luar biasa yang terjadi. Desa itu menjadi pusat seni yang menarik banyak pengunjung, membawa kemakmuran yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Laila dan Arka merasa lega. Bukan hanya karena mereka berhasil melindungi lukisan itu, tetapi juga karena mereka menyaksikan kekuatan persatuan yang luar biasa. Di malam yang tenang, mereka berdiri di depan lukisan dinding besar itu. Laila menatap Arka dengan mata yang penuh rasa syukur. "Aku pikir aku kehilangan semuanya saat kebakaran itu," katanya. "Tapi ternyata aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar." Arka merangkul Laila, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. "Selama kita bersama, tidak ada yang tidak bisa kita hadapi. Dan desa ini adalah rumah kita, tempat di mana semua mimpi bisa dimulai." Mengetahui bahwa kisah mereka, seperti lukisan di desa itu, akan terus hidup selamanya. Seiring berjalannya waktu, desa itu berubah menjadi tempat yang lebih hidup dan berwarna. Banyak seniman datang, tak hanya untuk melihat karya seni, tetapi juga untuk belajar dan berbagi cerita. Desa tersebut kini dikenal sebagai Kampung Warna Jiwa, sebuah tempat yang menjadi simbol perjuangan, seni, dan kebersamaan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ancaman baru perlahan muncul tanpa disadari oleh siapapun. Seorang investor besar bernama Bram datang ke desa dengan proposal untuk membangun sebuah resor mewah di sekitar danau. Bram menawarkan keuntungan besar bagi desa, termasuk lapangan kerja dan fasilitas modern. Namun, untuk membangun resor itu, dia perlu menghapus sebagian besar area hijau dan mengubah lanskap desa secara signifikan. Warga desa terbagi pendapat. Sebagian merasa bahwa resor itu akan membawa kemajuan ekonomi yang sangat dibutuhkan. Sementara yang lain, termasuk Arka dan Laila, khawatir bahwa proyek ini akan menghancurkan esensi dan keindahan alami desa mereka. Pertemuan desa diadakan di mana warga berdebat dengan sengit tentang masa depan mereka. Bram, yang sudah memperkirakan penolakan, mulai menggunakan cara-cara licik. Dia mendekati beberapa warga yang berada di pihaknya dan memberikan mereka janji-janji besar. Bahkan, dia mencoba memanipulasi data tanah untuk menunjukkan bahwa sebagian lahan yang akan digunakan adalah miliknya. Laila, yang tidak ingin sejarah Raihan terulang, memutuskan untuk melawan Bram dengan caranya sendiri. Bersama Arka, dia mengadakan festival seni besar-besaran untuk menarik perhatian publik dan menggalang dukungan. Tema festival itu adalah Menjaga Warna Jiwa, sebuah seruan untuk melindungi desa dari keserakahan dan kehancuran. Festival itu menjadi peristiwa yang luar biasa. Seniman dari berbagai tempat datang, membawa karya mereka dan menciptakan instalasi seni yang menyuarakan pentingnya melestarikan alam. Media kembali meliput desa itu, dan perhatian nasional tertuju pada konflik antara warga desa dan Bram. Bram, yang merasa reputasinya terancam, mencoba mengadu domba Arka dan Laila dengan warga yang mendukung proyeknya. Dia menyebarkan desas-desus bahwa festival seni itu hanya cara Laila untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Beberapa warga mulai meragukan niat baik Laila, membuat hubungan di desa menjadi semakin tegang. Di puncak konflik, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah badai besar melanda desa, menyebabkan kerusakan parah di beberapa bagian. Danau meluap, menggenangi ladang-ladang dan rumah-rumah. Warga desa, termasuk mereka yang berbeda pendapat, harus bekerja sama untuk menyelamatkan satu sama lain. Setelah badai berlalu, suasana berubah. Warga menyadari bahwa mereka terlalu sibuk berdebat hingga lupa akan apa yang benar-benar penting, persatuan mereka. Dengan bantuan dari Arka, Laila, dan beberapa pemimpin desa, mereka memutuskan untuk menolak proyek Bram dengan suara bulat. Mereka memilih untuk membangun kembali desa dengan cara yang mempertahankan keindahan dan warisan mereka. Bram, yang kehilangan dukungan, akhirnya menyerah. Dia meninggalkan desa, membawa ambisinya ke tempat lain. Sementara itu, desa mulai pulih dari badai. Warga bersama-sama membangun ulang dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Arka dan Laila, yang kini menjadi pusat perhatian karena perjuangan mereka, memilih untuk tetap sederhana. Mereka melanjutkan hidup dengan tenang, fokus pada apa yang mereka cintai, tanah, seni, dan komunitas mereka. Di malam yang cerah, mereka berdiri di tepi danau, melihat bayangan bintang di permukaan air. "Aku pikir badai itu adalah cara alam mengingatkan kita," kata Arka, "bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kebersamaan."
Laila mengangguk, menggenggam tangan Arka dengan erat. Dan seni adalah cara kita menjaga cerita itu tetap hidup. Cerita tentang perjuangan, cinta, dan rumah. Di kejauhan, suara tawa anak-anak bercampur dengan alunan musik dari pusat komunitas. Kampung Warna Jiwa tetap berdiri, penuh warna, penuh cerita. Namun, kehidupan di Kampung Warna Jiwa tak pernah benar-benar tenang. Setelah badai berlalu dan proyek Bram dihentikan, desa kembali menjadi perhatian internasional. Media sosial dipenuhi gambar dan cerita tentang keindahan desa, menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Ekonomi desa mulai berkembang pesat, tapi bersama kemajuan itu datang tantangan baru. Suatu malam, Laila menerima undangan misterius. Sebuah surat dengan cap mewah, mengundangnya ke sebuah galeri seni terkenal di kota besar untuk memamerkan karya-karyanya. Surat itu menjanjikan exposure global yang bisa membuat namanya semakin dikenal. Namun, surat itu juga datang dengan syarat, Laila harus meninggalkan Kampung Warna Jiwa untuk waktu yang tidak ditentukan. Arka merasa cemas. Dia tahu betapa pentingnya desa ini bagi Laila, tapi dia juga tahu bahwa kesempatan seperti itu tidak datang dua kali. Di sisi lain, Laila bingung. Tawaran itu menggiurkan, tapi dia tidak ingin meninggalkan desa yang sudah menjadi rumah dan bagian dari hidupnya. Saat Laila mempertimbangkan tawaran itu, kejadian aneh mulai terjadi di desa. Lukisan-lukisan dinding mulai dirusak oleh orang tak dikenal. Coretan-coretan kasar muncul di beberapa karya seni yang paling terkenal, meninggalkan warga desa marah dan bingung. Siapa yang tega merusak karya yang telah menjadi kebanggaan mereka? Arka dan beberapa warga memutuskan untuk berjaga malam untuk menangkap pelakunya. Di malam yang gelap, mereka akhirnya berhasil menangkap seorang pria muda yang tertangkap basah mencoret-coret salah satu dinding. Pria itu, bernama Raka, mengaku bahwa dia adalah bagian dari kelompok yang dibayar oleh seseorang untuk menciptakan kekacauan di desa. Tapi Raka menolak menyebut siapa yang membayarnya. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa dalang di balik perusakan itu adalah seorang kolektor seni terkenal, rekan Bram, yang merasa terganggu karena gagal membeli karya Laila. Dia ingin menghancurkan reputasi Kampung Warna Jiwa untuk menurunkan nilainya dan membeli karya seni desa dengan harga murah. Ketika kebenaran ini terungkap, Laila memutuskan untuk melawan. Dia menolak undangan galeri seni, memilih untuk tetap tinggal dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Bersama warga desa, dia mengorganisasi sebuah proyek seni besar, melukis ulang semua dinding yang dirusak, tapi kali ini dengan tambahan cerita tentang perjuangan desa melawan ketamakan. Proyek itu menjadi simbol perlawanan desa. Media kembali meliput, dan perhatian terhadap Kampung Warna Jiwa semakin besar. Kolektor seni yang menjadi dalang perusakan akhirnya dipermalukan di mata publik dan kehilangan reputasinya. Setelah semua itu, Laila merasa bahwa hidupnya telah menemukan makna yang lebih dalam. Bersama Arka, dia mulai melatih generasi muda desa untuk menjadi seniman, mengajarkan mereka bagaimana seni bisa menjadi alat perjuangan dan harapan. Pada malam terakhir proyek seni besar itu, seluruh warga desa berkumpul di alun-alun. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka menyalakan lampion, masing-masing dengan doa dan harapan mereka tertulis di atasnya. Lampion-lampion itu perlahan terbang ke udara, menciptakan pemandangan yang tak terlupakan. Arka menatap Laila di tengah keramaian. "Kita sudah melalui banyak hal," katanya sambil tersenyum. "Tapi aku merasa ini baru permulaan." Laila mengangguk. "Karena setiap warna yang kita tambahkan ke desa ini adalah awal dari cerita baru. Dan aku ingin menulis cerita itu bersamamu, Arka." Di tengah sorak-sorai warga dan cahaya lampion yang menghiasi langit, Kampung Warna Jiwa terus hidup. Sebuah tempat di mana seni, cinta, dan perjuangan menjadi satu. Dan cerita mereka, seperti lukisan di dinding, tidak akan pernah pudar. Namun, Kampung Warna Jiwa yang kini menjadi simbol harapan dan keindahan menghadapi ancaman yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Desa itu menarik perhatian sebuah perusahaan multinasional bernama Nova Corp yang berencana mengeksploitasi tambang mineral langka yang ditemukan di bawah tanah desa. Penemuan ini diumumkan oleh para ahli yang sengaja diundang oleh Nova Corp, dan mereka mengklaim bahwa sumber daya itu bisa menjadi kunci energi masa depan. Nova Corp datang dengan janji kemajuan, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan jalan besar yang menghubungkan desa dengan kota. Tetapi semua itu memiliki harga, penghancuran desa. Mereka menawarkan kompensasi besar kepada warga untuk pindah, tetapi sebagian besar warga, termasuk Arka dan Laila, tahu bahwa uang tidak bisa menggantikan rumah mereka.
ketegangan meningkat. Beberapa warga tergoda oleh tawaran Novacorp mulai mengubah pendirian mereka. Desa terpecah. Arka dan Laila memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota, mencari bantuan hukum dan dukungan publik. Namun, Novacorp jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Mereka memiliki pengaruh besar dan para pejabat setempat tampaknya sudah dibeli. Di kota, Laila bertemu dengan seorang jurnalis investigasi bernama Mira. Mira, yang pernah menentang Novacorp di masa lalu, memutuskan untuk membantu mereka. Bersama-sama, mereka menggali informasi tentang perusahaan tersebut dan menemukan bahwa eksploitasi tambang seperti itu telah menghancurkan desa-desa lain sebelumnya, meninggalkan penduduknya dalam kemiskinan dan lingkungan yang rusak. Sementara itu, di desa, Novacorp mulai mengintimidasi warga. Mereka mengirimkan pekerja tambang dan alat berat sebagai bentuk tekanan. Arka, yang tetap di desa, mengorganisasi warga untuk melawan. Mereka memasang blokade di jalan masuk desa dan mengirim pesan bahwa mereka tidak akan menyerah. Ketika Laila dan Mira kembali dengan bukti pelanggaran Novacorp, mereka memutuskan untuk mempublikasikannya. Dengan bantuan media, cerita Kampung Warna Jiwa menjadi viral. Dukungan dari seluruh penjuru negeri mengalir deras, dan protes besar-besaran digelar di depan kantor pusat Novacorp di kota besar. Namun, Novacorp tidak tinggal diam. Mereka menggunakan segala cara untuk menghentikan gerakan ini, termasuk menyebarkan fitnah tentang Laila dan Arka. Bahkan, mereka menyuap beberapa warga desa untuk berbicara di depan media, mengatakan bahwa proyek tambang akan membawa kebaikan. Di tengah tekanan yang semakin besar, Laila memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dia mengadakan pameran seni langsung di tengah desa, tepat di depan alat-alat berat Novacorp. Pameran itu menampilkan lukisan-lukisan baru yang dibuat oleh warga desa, masing-masing menceritakan apa arti rumah bagi mereka. Pameran itu menjadi peristiwa yang menggugah hati banyak orang. Jurnalis dari seluruh dunia datang untuk meliput, dan suara para seniman desa menggema kemana-mana. Di antara semua itu, Laila berdiri di atas panggung kecil, menyampaikan pidato. Kampung Warna Jiwa bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah simbol perjuangan, cinta, dan harapan. Tidak ada jumlah uang atau janji kemajuan yang bisa menggantikan kehidupan kami di sini. Jika Novacorp ingin mengambil tanah ini, mereka harus mengambil hati kami dulu. Tapi saya janji, hati kami tidak akan pernah menyerah. Pidatonya memicu gelombang dukungan lebih besar. Tekanan publik memaksa pemerintah untuk turun tangan dan menghentikan proyek tambang sementara. Penyelidikan diluncurkan, dan Novacorp akhirnya tersandung oleh pelanggaran hukum yang mereka lakukan di tempat lain. Setelah berbulan-bulan perjuangan, Kampung Warna Jiwa berhasil mempertahankan tanahnya. Warga desa belajar bahwa mereka lebih kuat ketika bersatu. Lukisan-lukisan yang dibuat selama pameran tetap ada, menghiasi dinding-dinding desa sebagai pengingat akan kemenangan mereka melawan kekuatan besar. Di malam yang sunyi, Arka dan Laila berdiri di tepi danau, kembali melihat bayangan bintang di permukaan air. Aku pikir ini adalah akhir dari perjuangan kita, kata Arka sambil tersenyum. Laila menggeleng pelan. Ini bukan akhir, ini awal baru. Kita tahu sekarang bahwa tidak peduli sebesar apapun ancaman itu, Kampung Warna Jiwa akan selalu punya kekuatan untuk melawan. Dan di sana, di bawah langit malam yang tenang, cerita Kampung Warna Jiwa terus berlanjut, menjadi legenda yang tidak hanya hidup dalam warna. Setelah perjuangan panjang yang penuh dengan tantangan, Kampung Warna Jiwa akhirnya menikmati kedamaian. Novacorp pergi meninggalkan desa dan pemerintah di bawah tekanan publik mengeluarkan undang-undang untuk melindungi desa-desa seperti Kampung Warna Jiwa dari eksploitasi. Warga desa bekerja sama untuk memulihkan apa yang sempat rusak dan semangat kebersamaan semakin erat. Laila dan Arka, yang telah menjadi pilar perjuangan desa, mulai melihat hidup mereka berubah ke arah yang lebih tenang dan penuh harapan. Pusat komunitas seni yang mereka bangun berkembang pesat, menarik lebih banyak anak-anak dan remaja untuk belajar melukis dan mengekspresikan diri mereka. Suatu hari, di tengah suasana desa yang penuh tawa dan canda, Arka membawa Laila ke tepi danau, tempat mereka sering berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Kali ini, danau itu dihiasi lampion-lampion kecil yang mengapung, masing-masing memantulkan cahaya hangat di permukaan air. "Ini untuk apa, Arka?" tanya Laila dengan senyum heran. Matanya memandang lampion yang berkilauan. Arka menggenggam tangan Laila, tatapannya penuh dengan kelembutan. "Ini untuk kita, untuk setiap perjuangan yang telah kita lewati bersama.
untuk setiap impian yang belum kita capai, dan untuk cinta yang terus tumbuh meskipun semua badai datang. Dia berlutut di hadapan Laila, mengambil sebuah kotak kecil dari sakunya, lalu membukanya, memperlihatkan sebuah cincin sederhana tapi indah. Laila, kau adalah warna dalam hidupku. Kau adalah rumah, kekuatan, dan inspirasiku. Maukah kau menjadi pendampingku selamanya? Mata Laila berkaca-kaca. Dia tidak menyangka momen itu datang di tengah semua yang telah mereka lewati. Dengan suara gemetar karena haru, dia berkata, "Tentu saja, Arka. Aku ingin menjalani setiap warna dalam hidupku bersamamu." Sorak-sorai tiba-tiba terdengar dari balik pepohonan. Warga desa muncul satu persatu, membawa lampion tambahan dan menerangi malam dengan sinar kebahagiaan. Mereka memeluk pasangan itu, mengucapkan selamat dan berbagi kebahagiaan. Pernikahan Laila dan Arka digelar beberapa minggu kemudian, di tengah desa yang penuh warna. Tidak ada dekorasi mewah, hanya keindahan alami dan lukisan-lukisan karya warga yang menjadi latar belakang. Semua orang, tua dan muda, ikut merayakan, menari, bernyanyi, dan tertawa bersama. Setelah pernikahan, hidup mereka berjalan dengan damai. Laila melanjutkan misinya, mengajarkan seni, sementara Arka menjadi seorang pemimpin komunitas yang disegani, memastikan desa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Di malam yang penuh bintang, mereka sering duduk bersama di tepi danau, membicarakan rencana masa depan mereka. "Apapun yang terjadi nanti," kata Arka suatu malam sambil menggenggam tangan Laila, "aku tahu kita akan selalu menemukan jalan selama kita bersama." Laila tersenyum, menyandarkan kepala di bahu Arka. Dan Kampung Warna Jiwa akan selalu menjadi tempat di mana segalanya dimulai. Rumah kita, cerita kita. Di bawah cahaya bintang yang tenang, mereka tahu bahwa hidup mereka, seperti warna-warna di desa itu, akan terus menjadi indah. Cerita mereka berakhir dalam kebahagiaan, tetapi cinta mereka seperti seni yang mereka buat akan terus hidup selamanya.